Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di channel Lokalan IT. Untuk video pertama ini, kami sepakat untuk membawakan atau mengangkat tema tentang kontainer. Mungkin udah banyak ya dari teman-teman sekalian yang udah tahu sih apa itu kontainer, apa itu virtual machine, apa itu orkestrasi segala macem. Mohon koreksinya jika dari video ini ada kekurangan atau kesalahan lah. Oke, kita langsung mulai aja. Pengenalan kontainer. Apa itu kontainer? Adalah sebuah standar yang membungkus kode dan semua layanan pendukungnya menjadi satu kesatuan paket. Paket ini dapat dijalankan di dalam lingkup perangkat apapun dan dimanapun. Paket-paket ini akan berbagi kernel yang sama pada lingkup perangkat induknya. Paket inilah yang akan kita sebut sebagai kontainer. Jadi, dari 4 poin ini, mungkin teman-teman udah dapat gambaran ya. Apa itu kontainer? Apa sih yang disebut kontainer? Segala macamnya. Kita sebut kontainer ini paket. Jadi, kenapa paket? Karena memang di arsitekturnya kontainer itu berupa paket-paket kecil yang dijalankan di atas kernel host operating system yang sama itu. Jadi kalau lihat dari arsitekturnya ini ada kontainer A, kontainer B, kontainer C, kontainer D, E, F dan seterusnya. Yang dimana masing-masing kontainer ini dia mewakili satu aplikasi yang berbeda, satu aplikasi yang tidak sama penggunaan dengan aplikasi di kontainer yang lain. Ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Di mana mereka ini berjalan di atas container engine. Kalau dari gambar ini, kami mengambil sumber dari docker.com. Familiar ya dengan Docker itu loh. Apa sih Docker? Bahkan ada salah satu rekan atau teman kami lah ya yang bilang kalau kontainer itu ya Docker. Docker itu ya kontainer. Gitu. Sampai sebegitunya ya. Oke. Jadi secara umum kontainer itu berjalan di atas Docker atau container engine. Yang container engine ini atau Docker ini berjalan di sebuah operating system. Bisa macam-macam operasi sistemnya, tidak terbatas lah ya dalam ya, bisa jadi Microsoft Windows, bisa jadi Linux Ubuntu atau CentOS atau yang lain-lainnya lah. Bisa Mac OS, OS X gitu maksud saya dari Apple. Ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang sudah hatam virtual machine sudah tahu nih kira-kira bedanya apa sih kontainer, apa sih virtual machine, di mana sih bedanya, sudah kelihatan ya. Jadi aplikasi yang berjalan di atas kontainer itu mereka akan berbagi resource yang sama. Ya kernelnya, ya memorinya, ya CPU-nya, disk, GPU dan lain-lain yang ada di kontainer tersebut. Namun, walaupun mereka berbagi di resource yang sama, maksudnya berbagi satu host yang sama, masing-masing kontainer ini, masing-masing apps ini akan berjalan secara independen dan terisolasi. Maksudnya terisolasi ya mereka tidak akan saling mengganggu lah, intinya seperti itu. Teman-teman nanti juga bisa melimit penggunaan memori yang digunakan oleh kontainer A, B, C itu bisa dilimit itu. Limitnya berapa? CPU limitnya berapa? Dan seterusnya. Kira-kira gambaran besarnya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman yang sudah banyak makan garam bermain dengan virtual machine, tadi di slide sebelumnya sudah paham dong ya kira-kira bedanya apa itu. Udah pasti dapat gambaran. Ini saya head to head kan arsitektur dari container dan arsitektur dari virtual machine. Kalau virtual machine, perbedaan mendasarnya, jadi di atas layer infrastruktur itu ada hypervisor. Hypervisor di atasnya ada guest operating system,
Di atasnya guys operasi sistem inilah teman-teman bisa menginstal aplikasi apapun di atasnya, layaknya server biasa pada umumnya, yang server fisik pada umumnya lah. Cuman bentuknya adalah virtual machine karena dia berjalan di atas sebuah hypervisor gitu bahasanya. Ya itu sih bedanya kenapa kita sebut kontainer itu berbeda dengan virtual machine gitu loh. Oke. Dari sini sudah cukup jelas mungkin ya. Jadi perbedaannya kenapa sih kontainer ini dipisah dari virtual machine padahal sama-sama virtualisasi juga loh. Ya, inilah bedanya itu. Beda arsitektur. Jadi ya beda peruntukan juga. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Penggunaannya bisa sangat bermacam-macam. Virtual machine bisa untuk, bukan berarti kontainer ini akan menggantikan virtual machine secara utuh ya. Tidak juga itu loh. Mereka berbagi peran yang berbeda menurut saya. Oke, lalu kontainer platform. Tadi ingat ada rekan kita yang bilang Docker itu ya kontainer itu ya Docker. Ya nggak salah juga, cuman selain Docker itu banyak ternyata. Ada Mesos dari Apache, ada RKT dari CoreOS. Lalu kenapa sih harus menggunakan kontainer? Kapan sih harus menggunakan kontainer? Kenapa nggak virtual machine aja? Apakah virtual machine tidak cukup powerful atau tidak bisa menjalankan apa yang dijalankan kontainer? Ya, ini sebagai contoh. Jadi ada perusahaan di Swiss, perusahaan telco. Mereka bilang terbesar ya, Swisscom. Mungkin teman-teman bisa verifikasi sendirilah terbesar atau tidak dia di Swiss. Jadi intinya Swisscom ini mempunyai 400 aplikasi yang dijalankan dengan menggunakan 400 VM. Bayangkan, jadi satu VM satu aplikasi, begitu kan ya kira-kira. Nah, mereka menjalankan ini mungkin sudah bertahun-tahun lamanya kali ya. Jadi 400 aplikasi ini dijalankan menggunakan 400 VM. Mungkin juga masing-masing aplikasi ini tidak bisa berbagi resource yang sama gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Jadi singkat kata, mereka mulai beralih menggunakan kontainer, menggunakan Docker pada saat ini. Dan apa yang terjadi? Mereka berhasil menjalankan 400 aplikasi tersebut hanya dengan 20 VM. Hanya dengan 20 VM. Bayangkan, 20 dibanding 400. 1 banding 20 ya. 1 banding 20. Ya, 1 banding 20. Jadi, artinya apa? Artinya, mereka bisa meningkatkan efisiensi penggunaan infrastruktur mereka dan juga mengurangi biaya. Yaitu tadi, dengan menjalankan 20 VM saja ya mereka mengurangi storage, mengurangi perawatan, dan mengurangi lisensi hypervisornya. Seperti yang teman-teman tahu lah, lisensi hypervisor sekarang itu ya lumayan mahal kali ya untuk kantong-kantong startup yang sekarang menjamur banyak sekali. Itulah mungkin salah satu latar belakang kenapa para startup, penggiat startup di dunia IT itu kebanyakan mulai beralih menggunakan kontainer gitu loh. Menggunakan Docker karena efisiensi tadi sih. Dan kontainer juga itu bisa, ya kita bahas nanti aja ya. Jadi intinya mungkin sedikit ini aja. Kontainer itu bisa menjalankan hanya satu task saja. Setelah task itu selesai, dia bisa langsung mematikan servisnya. Jadi bisa digunakan, resource-nya bisa digunakan oleh servis yang lain itu dengan oleh kontainer yang lain. Jadi bayangkan ya, sangat cepat itu. Jadi kita lihat deh contohnya nanti di pertemuan selanjutnya. Mungkin kami akan demo perbedaan waktu eksekusi menjalankan sebuah service di kontainer dan di virtual machine. Mungkin kalau teman-teman ada ide service apa yang harus kita komparasi itu, monggo silakan ditulis di kolom komentar aja ya. Oke, kira-kira gitu. Nextnya kita coba bahas container versus virtual machine.
Terima kasih teman-teman sudah menonton. Singkat kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.